Halo sahabat pecinta anggrek, balik lagi ke channel saya Burhan Arif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa tips dan juga rahasia saat teman-teman ingin membeli anggrek bekas atau anggrek X rental atau juga bisa disebut dengan anggrek pasca berbunga. Nah, sebelumnya selama ini saya selalu membeli anggrek itu sebagian besarnya atau paling banyaknya adalah anggrek yang bekas atau anggrek rental, misalnya seperti ini. Jadi saya belum pernah membeli seedling atau memelihara dari seedling. Saya memeliharanya adalah dari anggrek-anggrek yang X rental seperti ini. Nah, ada beberapa alasan mengapa saya lebih memilih anggrek X rental ini dibandingkan dengan anggrek yang lain. Karena apa? Yang pertama, jelas dari segi harga ini lebih murah daripada anggrek yang sedang berbunga. Harganya bisa 2 kali lipatnya. Ya wajar karena memang sudah berbunga dan ini memang harus menunggu lama untuk berbunga. Dan kadang waktunya juga tidak tentu berapa bulan atau bahkan mungkin setahun lebih baru nanti akan muncul spike yang baru. Nah, alasan kedua juga karena saya kalau memelihara dari seedling menurut saya terlalu lama, sehingga saya lebih memilih yang sudah dewasa seperti ini. Tapi itu semua juga tergantung selera dari teman-teman sendiri, tergantung dari keinginan teman-teman sendiri. Nah, oleh karena itu jika kalian juga ingin membeli anggrek X rental atau anggrek pasca berbunga, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, apa saja hal-hal tersebut? Check it out. Nah, teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang nanti akan saya upload, karena setelah video ini nanti akan ada video yang lain juga. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di Burhan Orchid. Oke guys, ini adalah contoh beberapa anggrek X rental atau anggrek pasca berbunga yang biasanya dijual di nursery ataupun di pasar-pasar bunga. Kalian bisa lihat sendiri sebenarnya ada lumayan banyak. Tapi kalau teman-teman tidak pandai-pandai memilih, teman-teman nanti kurang mendapatkan anggrek yang bagus atau maksimal. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih. Dan biasanya juga ini cepat habis, jadi usahakan cepat untuk membelinya. Nah, makanya guys, simak beberapa tips yang akan saya sampaikan di video ini yang berdasarkan dari pengalaman pribadi saya selama ini memilih anggrek X rental. Oke guys, masuk ke tips yang pertama adalah tips yang paling mudah dilakukan dan paling jelas terlihat, yaitu dari daun. Pilihlah daun yang masih kaku dan masih terlihat segar. Jangan memilih daun yang sudah layu atau sudah lembek atau bahkan sudah mengkirut. Biasanya ketika anggrek rental itu daun yang bagian bawah banyak yang sudah agak layu atau sudah agak kisut atau keriput begitu. Nah, teman-teman jangan memilih yang seperti itu, namun pilihlah yang masih keras dan masih susah ketika ditekuk gitu, biasanya dia akan patah. Pilihlah yang seperti itu. Ya, ini ada banyak sekali anggrek X rental yang tersedia, tapi kita juga harus pintar-pintar memilihnya. Bahkan jika perlu, kita kadang perlu untuk menyentuh seperti ini untuk memastikan apakah daunnya sudah keriput dan lemas atau masih kaku. Seperti itu, agar nanti kita tidak salah memilih. Nah, tips yang kedua adalah perhatikan akarnya. Ini penting sekali bagi teman-teman untuk bisa memiliki kemampuan untuk melihat akar seperti apa yang masih bagus dan akar seperti apa yang sudah jelek atau yang sudah mati dan membusuk. Karena akar ini adalah unsur yang sangat penting bagi kelangsungan hidup anggrek dan juga bagi tingkat kesuburan anggrek teman-teman nantinya. Jadi ketika memilih, perhatikan akarnya. Nah, teman-teman, bagusnya ketika kita membeli anggrek itu biasanya kan potnya menggunakan soft pot yang dimana potnya ini transparan, pot plastik ini transparan. Jadi kita bisa melihat akar-akar yang ada di dalamnya. Teman-teman bisa melihat
akar yang ada di dalam media tanam ini atau yang ada di pot ini, bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, dan bagaimana strukturnya. Teman-teman harus melihat akar yang sehat itu yang warnanya masih cerah dan dia bentuknya tidak gepeng-gepeng atau pipih seperti itu. Teman-teman bisa lihat di sini contoh akar yang masih sehat ya. Selain yang di sini juga tentunya kita bisa melihat, tapi di sini juga penting sekali untuk kita lihat. Jadi kita perlu untuk memperhatikan kondisi dan keadaan dari akar-akar si anggrek tersebut. Nah teman-teman, karena akar merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan hidup anggrek, maka pastikan kalian benar-benar selektif dalam memilih terutama akar. Nah ini contoh akar yang masih kuat ya teman-teman. Selain warnanya cerah dan masih hijau begitu, dia tidak busuk dan bahkan dia sangat kuat karena dia mampu sampai membentuk softpotnya seperti itu. Sementara kondisi akar yang menurut saya kurang sehat itu warnanya agak kehitaman seperti itu, jadi seperti membusuk atau terkena jamur. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ini akarnya kurang sehat. Jadi guys, kalian jangan memilih akar yang seperti ini ya. Nah akan sangat bagus ketika kemudian akarnya ada yang numbuh seperti ini. Nah ini juga contoh akar yang masih sehat yang bisa teman-teman ambil atau bisa teman-teman beli. Tips yang nomor 3 adalah perhatikan ruas dari bunga anggrek tersebut. Apa sih maksudnya ruas? Oke, ruas adalah sela-sela, ruas di batang itu maksudnya adalah sela-sela dari daun ke daun yang lain seperti ini. Sebut saja ini ruas ya. Nah teman-teman harus kalian tahu bahwasanya anggrek itu biasanya spike-nya atau tangkai bunganya muncul di antara ruas-ruas ini. Misalnya ini, yang ini seperti itu. Nah spike tempatnya muncul adalah di ruas-ruas ini. Hal yang harus kalian perhatikan adalah usahakan kalian memilih anggrek yang dua ruas atau ruas di bawah 2 daun atau 3 daun. Misalnya di sini itu belum muncul spike atau belum pernah diisi oleh spike. Karena apa? Karena ketika sudah diisi spike seperti ini, sudah pernah muncul, dia di bagian ini tidak akan muncul lagi. Dia munculnya akan di bagian yang lain spike-nya. Bisa saja di daun yang ketiga atau daun yang kedua yang lebih di atas daripada ini. Jadi kemungkinannya di sini. Jadi jangan memilih anggrek eksternal yang di sini sudah pernah muncul spike, kemudian di sini juga sudah muncul spike. Nanti akan lebih lama lagi untuk menunggu agar muncul spike. Seperti itu. Dan hampir semua anggrek bulan atau kebanyakan anggrek bulan, terutama yang sudah berbunga atau usia eksternal seperti ini, biasanya spike-nya atau mantan spike-nya, mantan tangkai bunganya muncul ruas kedua di bawah daun ini. Jadi teman-teman saat membeli anggrek eksternal silahkan dicek 2 ruas di bawah daun apakah sudah terisi spike atau belum. Kalau belum, mungkin jika kondisi daun dan akarnya bagus, teman-teman bisa mengambilnya atau membelinya. Nah ini contoh yang kondisi akarnya bagus, kemudian dari daun juga bagus, dan ruas kedua juga belum diisi oleh spike. Nah tips yang keempat adalah setelah teman-teman mendapatkan atau memilih anggrek pasca rental atau pasca berbunga, jangan lupa kemudian teman-teman mengganti potnya atau mengganti media tanamnya. Jadi nanti silahkan ini untuk dilepas dari pot ini, kemudian dipindah ke tempat yang baru atau pot yang baru. Teman-teman bisa menggunakan pot apapun yang teman-teman sukai, yang jelas yang lebih besar daripada yang seperti ini. Dan teman-teman juga bisa menyimak videonya yang sudah pernah saya upload, bagaimana cara memindah dari soft pot ini ke media tanam yang baru atau ke sabut kelapa. Videonya adalah yang ini. Nah, tapi teman-teman juga harus tahu bahwasannya ada tantangan tersendiri saat teman-teman memutuskan untuk membeli anggrek eksternal. Misalnya, tantangan yang pertama adalah terkadang kita nggak bisa tahu bunganya, warnanya nanti akan apa, ungu atau putih atau pink dan lain sebagainya. Yang kita bisa lakukan hanya menebak-nebak dari bentuk daunnya apakah nanti akan kira-kira warna putih ataupun warna ungu. Jadi susah untuk memilih. Tantangan yang kedua adalah terkadang untuk menumbuhkan spike yang baru atau menunggu spike yang baru dari anggrek rental ini membutuhkan waktu yang sangat lama.
tidak jarang bahkan saya terkadang munculnya setahun kemudian baru muncul spike yang baru, atau bahkan beberapa bulan akan muncul spike yang baru, seperti itu. Tetapi bagusnya adalah ketika nanti dia muncul spike yang baru tanpa perlakuan yang manja dalam tanda kutip, dia akan spike-nya atau bunganya dia akan jauh lebih berkualitas, dalam artian jumlahnya akan lebih banyak, kemudian akan jauh lebih tahan lama dan sebagainya. Oleh karena itu silakan teman-teman memutuskan sendiri untuk membeli anggrek yang jenis seperti apa. Yang jelas jika teman-teman memutuskan untuk membeli anggrek X rental, saran saya seperti itu tadi. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa subscribe dan juga follow IG kami atau IG saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pecinta anggrek.